Halo teman-teman, balik lagi di channel kebanggaan kita, Bulan Bintang Matahari. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seseorang yang berubah menjadi monster. Bagaimana keseruannya? Ayo simak dan dengerin terus bagaimana keseruannya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Scene dimulai dengan diperlihatkan seekor kaizu raksasa yang muncul dari dalam air menuju sebuah kota. Kaizu membuat kota mencekam. Di sisi lain, diperlihatkan pasukan pembasmi kaiju pasukan divisi ketiga dengan epik membunuh kaizu yang menyerang. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Hibino Kafka yang bertugas sebagai pembersih sisa monster kaizu. Kafka bekerja dengan sangat baik dalam membersihkan sisa-sisa kaizu. Saat istirahat, Kafka melihat sebuah berita yang memberitakan tentang seorang kapten perempuan pembasmi kaizu bernama Ashiro Mina. Keesokan harinya, Kafka ditugaskan membersihkan bagian perut dari sisa kaizu yang hancur bersama juniornya bernama Ichikawa. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Ichikawa, selain menjadi tukang bersih, dia pun sedang mendaftar menjadi tim pembasmi kaizu. Cocok dengan Kafka, juga sama walaupun sering gagal, Kafka tidak pernah menyerah. Saat hampir selesai bekerja, Ichikawa menghampiri Kafka. Namun, belum selesai bicara, seekor kaizu muncul di belakang Ichikawa. Kafka refleks melompat dan menyelamatkan Ichikawa. Kafka meminta Ichikawa pergi dan Kafka mengalihkan perhatian kaizu itu. Kafka berlari menjauh dari kaizu. Kaizu itu terus mengejar. Dengan susah payah, Kafka terus berlari. Namun saat dia merasa sudah lolos dari kejaran kaizu, kita diajak flashback kehidupan Kafka waktu kecil. Seperti di awal cerita diperlihatkan bahwa Kapten Ashiro Mina adalah teman dari Kafka waktu kecil. Mereka bertaruh akan menjadi tim pembasmi kaizu. Mereka bercita-cita untuk menjadi tim pembasmi kaizu. Kafka masih terus berlari hingga akhirnya dia terdesak dan ketika Hamoyer dimakan kaizu, Ichikawa datang menolong Kafka. Ichikawa pun berusaha melindungi Kafka. Saat keduanya terdesak, tim divisi ketiga datang dan berhasil menghabisi kaizu. Kafka dan Ichikawa dibawa ke rumah sakit dan dirawat dalam satu ruangan. Ichikawa berterima kasih kepada Kafka. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Kafka dihampiri jenis lalat kaizu dan langsung masuk ke dalam mulut Kafka. Saat itu juga Kafka berubah menjadi kaizu. Ichikawa kaget melihat tubuh Kafka yang berubah jadi kaizu. Begitu juga Kafka sama kagetnya. Tim divisi 3 bersiap menuju rumah sakit untuk memburu kaizu yang muncul. Di sisi lain, Kafka dan Ichikawa mencoba melarikan diri untuk bersembunyi sebelum tim pembasmi kaizu datang. Di sini terlihat Kafka dan Ichikawa sama-sama bingung dengan keadaan ini. Sedang panik, Kafka malah kebelet pipis. Kafka frustasi mengetahui tubuh kaizu pipis dari bagian puting. Saat sedang berusaha menghindari kejaran tim divisi 3, seekor kaizu lain malah muncul. Saat kaizu itu ingin memakan seorang anak kecil, Kafka memukul kaizu itu hingga terpental jauh. Ichikawa dan Kafka membantu ibu dari anak itu yang tertimpa reruntuhan dan membawanya pergi. Sementara Kafka membantai kaizu yang muncul dengan pukulan supernya dan kaizu itu hancur berantakan. Ichikawa dan Kafka meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah sakit agar mendapatkan alibi.
untuk menyembunyikan rahasia Kafka. Sejak saat itu, Kaizu nomor 8 disematkan untuk Kafka versi Kaizu. 3 bulan berikutnya, Ichikawa mendapatkan surat kelulusan untuk tes lanjut di tim pembasmi Kaizu. Begitu juga Kafka, dia juga mendapatkannya. Mereka berdua berjuang untuk masuk tim inti. Walaupun Kafka kadang tidak sadar merubah bagian tubuhnya menjadi Kaizu. 1 minggu kemudian, mereka datang untuk mengikuti tes masuk tim pembasmi Kaizu. Di area parkir, mereka bertemu seorang wanita muda yang bernama Shinomiya Hikaru, membuat Kafka jengkel dengan menggeser mobil Kafka hanya karena nomor keberuntungan. Hikaru menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan pakaian modern yang membuat dia lebih kuat untuk menggeser mobil Kafka. Kafka juga pamer kekuatannya sedikit tanpa merubah tubuhnya. Hikaru yang melihat kekuatan Kafka saat memindahkan mobilnya membuat dirinya bersemangat sekali. Mereka semua mulai menjalani tes fisik. Di setiap tes ternyata Kafka menjadi peringkat 10 terakhir. Ternyata Hikaru menjadi peringkat terbaik. Dalam tahap kedua, wakil Kapten Hoshiro yang memimpin tesnya. Mereka menggunakan seragam khusus yang dapat mengukur kekuatan masing-masing. Hanya Kafka yang memiliki pelepasan kekuatan 0% dan Hikaru menjadi yang terbaik dengan 46%. Hikaru jengkel melihat hasil itu karena menganggap Kafka menyembunyikan kekuatannya. Mereka mulai dikumpulkan di tempat latihan untuk mengalahkan Kaizu. Mereka semua memulai dengan berani. Hikaru yang sangat terampil membunuh beberapa Kaizu dengan sangat cepat. Sementara Kafka yang sudah lama bekerja sebagai petugas pembersih mengetahui beberapa kelemahan Kaizu dan menggunakan pengetahuan itu dengan baik dengan membantu peserta lain mengalahkan Kaizu itu. Kafka sampai terdesak. Semua penguji mengira Kafka akan menjadi yang pertama dieliminasi. Namun, saat-saat terakhir, Hikaru membunuh Kaizu yang menyerang Kafka. Kafka yang terluka karena serangan Kaizu sebelumnya akan tereliminasi jika tidak melanjutkan tes. Namun dengan semangat juangnya, Kafka bangkit walaupun kakinya sudah patah. Semangat itu membuat pelepasan kekuatannya meningkat menjadi 0,01%. Ichikawa membantu Kafka dengan menggendongnya dan melanjutkan tes mereka. Semua peserta sangat baik melakukan tes, terutama Hikaru yang sangat menonjol. Saat tes berakhir, penguji menarik kembali drone yang memantau setiap peserta. Penguji memuji kekuatan Hikaru yang luar biasa. Di saat semua lengah, muncul Kaizu humanoid yang menyerang Hikaru. Dan semua Kaizu yang sudah dikalahkan kembali hidup. Hikaru sangat terdesak dan kembali menerima serangan dari Kaizu humanoid. Penguji yang mendengar teriakan Hikaru dari ruang kontrol, kapten dan wakilnya mencoba mengecek itu secara langsung karena drone sudah ditarik kembali. Hikaru yang anak direktur utama dituntut sempurna oleh ayahnya yang membantunya kembali semangat untuk melawan. Saat ingin melawan Kaizu, Hikaru kembali menerima serangan kuat dari Kaizu. Saat Hikaru hampir mati dengan serangan Kaizu, saat itulah Kafka muncul dan menolong Hikaru. Kafka berubah menjadi Kaizu nomor 8. Kafka berjanji untuk menjelaskan keadaannya kepada Hikaru. Kafka menempaskan Kaizu yang menyerang dengan satu pukulan super kuat. Sementara peserta lain membantu evakuasi para peserta. Di ruang kontrol, penguji sangat terkejut dengan munculnya kekuatan yang sangat kuat.
Sementara itu, saat wakil kapten dan kapten datang, mereka semua kaget dengan mayat Kaizu yang berantakan. Hosina menyadari kejadian itu mirip dengan kejadian 3 bulan lalu, saat Kafka pertama kali berubah menjadi Kaizu nomor 8. Saat sadar dari pingsannya, Kikoru menyembunyikan kebenaran bahwa Kafka yang mengalahkan Kaizu. Itu demi kebaikan Kafka. Di sisi lain diperlihatkan jika Kaizu humanoid yang menyamar sebagai pekerja pembersih Kaizu. Akhirnya hasil tes keluar. Mereka semua yang lolos berkumpul dalam sebuah aula. Hanya Kafka yang tidak terlihat, semua peserta pun bertanya-tanya. Saat semua sudah memulai acara dan mengira Kafka gagal, Kapten Mina pun memberi sambutan dan penghargaan kepada Kikoru. Saat itulah Kafka muncul. Semua orang di ruangan itu kaget dan merasa senang. Ternyata dalam putusan akhir ujian tes masuk, wakil kapten terkesan dan meloloskan Kafka walaupun yang lain merasa Kafka tidak memenuhi syarat. Saat upacara penerimaan dilanjutkan, Kafka yang terbawa suasana oleh sambutan Kapten Mina tidak sadar berkata dan memanggil Kapten Mina secara langsung. Karena itu dia mendapat hukuman. Semua menertawakan Kafka. Kafka, Kikoru, dan Ichikawa bicara tentang kejadian sebelumnya. Kafka pun menjelaskannya dengan sangat detail dan meminta Kikoru merahasiakannya. Sejak saat itu mereka menjadi lebih dekat. Mereka menjalani latihan dan semua orang meningkatkan pelepasan kekuatannya termasuk Kafka menjadi 1%. Saat sedang berendam, mereka bercerita tentang motivasi masuk tim pembasmi Kaiju. Semua sangat terinspirasi dari Kapten Mina. Dan ketika Kafka menjelaskan motivasinya adalah janjinya dengan Kapten Mina, semua bertanya tentang masa lalu Kapten Mina. Hingga mereka pingsan terlalu lama berendam. Mereka menjalani latihan hingga siap mengerjakan misi mereka. Mereka semua menjadi semakin dekat. Saat alarm berbunyi, saat itulah misi pertama mereka datang. Mereka menjalani misi pertama mereka dengan dipimpin langsung Kapten Mina. Semua warga dievakuasi, dan tim pembasmi meluncur menuju lokasi munculnya Kaiju. Wakil Kapten Hosina menyemangati semua pasukan. Mereka mulai menyerang Kaiju yang muncul. Semua anak baru mendapat pujian karena kualitas mereka. Kafka dengan keahliannya membedah Kaiju, mencari tahu inti Kaiju, dan memberi informasi kepada semua petugas. Itu sangat membantu. Kapten Mina menembak Kaiju raksasa beberapa kali dengan kekuatannya. Wakil Kapten Hosina pun menunjukkan sedikit kemampuannya. Saat Ichikawa dan Hiharu sedang menuju lokasi Kaiju, mereka bertemu dengan Kaiju humanoid yang menyamar. Itu membuat mereka terkejut. Ternyata itu Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 9 menyerang Hiharu dan Ichikawa. Ichikawa bisa sedikit menghindari serangan Kaiju. Itu berkat cerita dari Kikoru yang pernah menghadapinya sebelumnya, dengan cara memperlihatkan ujung jari Kaiju nomor 9. Kaiju 9 menyerang Hiharu dan Ichikawa hingga terdesak. Ichikawa meminta Hiharu meminta bantuan dan pergi. Sementara Ichikawa menyerang Kaiju 9 untuk mengulur waktu, kekuatan Kaiju 9 tidak bisa diimbangi Ichikawa. Dia pun terdesak. Saat terdesak, Hiharu menolong Ichikawa dengan melompat. Akhirnya mereka berjuang melawan Kaiju 9. Hiharu dan Reno bekerja sama menyerang Kaiju 9. Namun serangan kerjasama mereka ditahan Kaiju 9 dengan barir daging. Mereka berdua merasa putus asa. Kaiju 9 menyerang mereka lagi. Saat terdesak,
Kikoru memberikan info kepada Kafka. Seketika Kafka pergi dan menolong Reno dan Iharu dengan kekuatan Super Kaiju nomor 8. Kafka memukul kepala Kaiju 9 hingga terlepas dari tubuhnya. Kafka menyerang secara brutal. Bahkan barrier daging Kaiju 9 tidak bisa menandingi kekuatan Kafka sebagai Kaiju 8. Kaiju 9 sangat terdesak, serangan Kafka begitu luar biasa, hingga terlihat inti Kaiju 9. Kaiju 9 hampir mati dibuat Kafka, namun ada petugas pembasmi yang datang membuat Kafka sedikit lengah. Kaiju 9 berhasil memulihkan diri dan kabur. Sialnya, Kafka yang tampil sebagai Kaiju 8 malah bertemu dengan wakil Kapten Hoshina. Hoshina tidak tahu itu Kafka. Dengan skill pedang khususnya, dia menyerang Kafka dengan kekuatan pelepasannya lebih 90%. Kafka hanya bisa menghindari karena tidak ingin membuat terluka Hoshina sebagai wakil kaptennya. Walaupun terdesak, Kafka terus berpikir cara untuk pergi. Serangan Hoshina sangat cepat dan luar biasa. Hoshina mengeluarkan jurus pedangnya, kaki Kaiju 8 terpotong. Saat pedang Hoshina menancap di tubuh Kaiju 8, itulah momen Kafka menyerang untuk pergi. Kafka kembali bergabung dengan Kikoru. Kafka yang sudah terlihat lemah masih memikirkan Reno dan Iharu. Reno dan Iharu terbangun di rumah sakit. Terjadi percakapan canggung di sana. Divisi 3 merayakan misi pertama mereka dengan makan dan minum bersama. Kebersamaan mereka sangat menyenangkan. Suasana pun makin ramai dan chaos perdebatan semua anggota. Puncaknya, Hoshina mengumumkan jika Kafka kini resmi jadi anggota tim 3, setelah sebelumnya hanya tim percobaan. Saat di camp, Kafka melihat Hoshina yang sedang latihan. Kafka hafal dengan gerakan yang sedang dilatih Hoshina. Adalah gerakan pertarungannya saat menjadi Kaiju 8. Terlihat Kaiju dari Kaiju merah yang sedang bersiap untuk menyerang dengan banyak Kaiju bawahannya. Saat semua istirahat, gerombolan Kaiju menyerang markas tim pembasmi. Mereka memang bertujuan menyerang markas. Semua petugas langsung bersiap. Dilaporkan jika seluruh area sedang mendapat serangan dari banyak jenis Kaiju. Hoshina memimpin perlawanan, mewakili Kapten Mina yang sedang pergi. Kafka melihat kejanggalan Kaiju Wyvern yang biasa muncul sendirian. Kali ini muncul secara bersamaan. Dia memperkirakan akan ada bos dari Kaiju Wyvern. Benar saja. Hoshina bertemu langsung dengan bos Wyvern kali ini. Kaiju merah langsung menyerang Hoshina. Hoshina pun langsung mengganti mode tempur. Sementara Kafka membantu tim dengan memberitahu titik lemah Wyvern, namun itu tidak mudah untuk dikalahkan karena jumlah dan Wyvern saling terhubung. Saat gagal muncullah Kikoru menyerang langsung dengan Evik dari depan dengan senjata khususnya. Dengan sangat dominan, Kikoru menyerang. Ichikawa membantu Kikoru dan terus bekerja sama. Sementara itu, Hoshina memancing Kaiju merah agar masuk dalam jarak netralisasi, agar tidak banyak memakan korban. Dan itu berhasil. Saat itu Hoshina langsung melepaskan kekuatan penuhnya. Kali ini Hoshina mulai menyerang balik Kaiju. Kafka yang melihat temannya terdesak menolong dengan kemampuannya. Bagus saat itu Kikoru dan Reno datang membantu. Akhirnya tim senior datang dan bisa menetralisir titik-titik yang diserang Kaiju. Sementara itu pertarungan Hoshina dan Kaiju merah berlanjut dengan sangat sengit. Mereka saling membalas serangan. Saat Hoshina mampu memotong Kaiju merah berevolusi menjadi lebih besar. Dengan kekuatan Kaiju merah seperti itu, Hoshina agak kesulitan, ditambah pelepasan kekuatan yang tidak bertahan lama. Hoshina cukup terdesak, namun Hoshina masih bertarung membebas Kaiju merah. Hoshina terbayang ketika dia masih kecil dan keputusannya meneruskan keahlian pedang dari keluarganya. Bahkan keluarganya pun menyarankan untuk tidak menggunakan pedang lagi di era sekarang. Namun sosok Kapten Mina berpendapat berbeda. Justru Kapten menjadikan Hoshina sebagai wakilnya.
Karena hanya bertarung dengan pedang, pertarungan melawan kaiju raksasa cukup membuatnya repot. Hosina terdesak, digenggam oleh kaiju merah. Kafka yang melihat itu tidak tahan dan ingin merubah dirinya menjadi kaiju. Beruntung, Kapten Mina saat itu memberikan instruksi. Kafka pun membatalkan perubahannya. Kapten Mina menembak kaiju merah. Menembak lagi mengincar titik inti di dekat punggung kaiju merah. Sementara itu Hosina menyerang lagi untuk memberikan waktu lebih Kapten Mina untuk menembak. Kikoru pun membantu Hosina. Mina pun berhasil menembak. Mina pun membidik lagi inti dari kaiju. Semua tim berfokus mengalahkan kaiju merah. Akhirnya Kapten Mina pun berhasil menembak inti kaiju merah, membuatnya hancur berantakan. Akhirnya mereka berkumpul dan membantu yang terluka. Kafka terharu hingga menangis. Kaiju merah benar-benar musnah. Di saat semua orang sedang menyemangati, muncullah bom Yoju raksasa yang bisa menghancurkan seluruh kota. Di saat semua panik dan kaget, Kafka tanpa berpikir berubah menjadi kaiju 8 untuk membawa bom Yoju agar meledak jauh dari kota. Dengan kekuatannya, kaiju 8 membawa bom Yoju ke atmosfer dan terjadilah ledakan yang luar biasa besar. Meskipun setelah itu, Kafka kaiju nomor 8 harus diamankan oleh Kapten Mina dan yang lainnya. Kafka mengikuti prosedur itu dan tidak melawan. Kafka tidak menggunakan kekuatannya untuk menyerang manusia. Kafka yang muncul di umum menjadi kaiju 8 membuat Dewan membuat rapat. Direktur utama pun meminta untuk Kafka diserahkan untuk menilainya sendiri secara langsung. Kafka dibawa menuju penjara pusat yang berlapis-lapis. Semua orang yang mengantar pemindahan Kafka semua terdiam. Hanya Reno Ichikawa yang berteriak saat itu. Reno percaya Kafka akan kembali ke dalam tim. Kapten Mina berpesan, Kafka harus membuktikan bahwa dia manusia itu akan membantunya. Kafka juga masih berharap dengan janji mereka dan bertarung bersama melawan kaiju. Semua tim membantu dengan berbagai macam cara agar bisa membantu mengurangi hukuman Hibino Kafka. Termasuk Kokiru meminta direktur utama yaitu ayahnya untuk mengurangi hukuman dengan alasan Kafka pernah menyelamatkan nyawa Kokiru. Namun akhirnya memiliki penilaian sendiri dan itu akan dilakukannya. Sementara itu Kafka yang berada di dalam kurungan terus teringat perkataan Mina untuk membuktikan bahwa Kafka adalah manusia. Setelah itu direktur utama datang ke dalam penjara berlapis untuk membuktikan sendiri seorang Hibino Kafka. Dia datang dan memprovokasi Kafka. Kafka masih bertahan dengan pukulan yang diberikan direktur utama. Setelah itu, direktur utama menyerang menggunakan kekuatan kaiju nomor 2 yang sudah dimodif di sarung tangan super. Kafka hanya menghindar walaupun menerima banyak serangan. Kafka bertahan dengan wujud separuh manusia dan kaiju 8. Semua itu dilihat oleh Kikoru. Namun, itu belum selesai. Kaiju 8 menguasai tubuh Kafka. Namun, Kafka masih memiliki kesadaran di dalam itu. Namun, tidak mampu berbuat banyak. Di sisi lain, teman-teman Kafka menunggu kabar baik karena hari ini akan diputuskan apa hukuman Kafka. Sementara itu, Kafka masih berjuang untuk mengendalikan tubuhnya yang saat ini dikuasai kaiju 8. Terjadi benturan yang sangat kuat saat kaiju 8 dan direktur yang menggunakan kaiju 2 bertarung. Direktur Isao mulai terdesak dengan serangan kaiju 8. Sementara itu, Kafka masih berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Di saat-saat terakhir, kaiju 8 akan memberikan pukulan terkuatnya. Kafka tidak menyerah dan berusaha melawan dari dalam tubuh yang dikuasai kaiju. Dengan semangat, Kafka akhirnya mampu mengendalikan serangan terakhir kaiju 8 dan menyerang jantungnya sendiri. Dan itu berhasil membuat tubuh Kafka yang dikuasai kaiju menjadi tidak sadarkan diri dan berubah menjadi sosok manusia akibat pukulan yang melukai jantungnya sendiri. Kafka dibawa untuk dirawat. Direktur Isao memberikan pandangan sendiri atas keputusannya. Sementara itu, Kapten Mina pun berusaha menjelaskan kinerja Kafka selama bergabung dengan divisi 3. Divisi 3. Direktur Isao memberikan pandangan sendiri atas keputusannya.
Di sisi lain, diperlihatkan Kafka yang sedang dalam perawatan. Dia selamat karena memiliki jantung yang kuat. Dan ketika sadar, Kafka terkejut orang yang berada di sampingnya adalah Direktur Umum Isao. Isao memutuskan dengan pertimbangannya untuk menggunakan Kafka sebagai kekuatan tim untuk sementara. Walaupun banyak yang protes dan meminta Kafka untuk menjadi kekuatan bagi pasukan. Kabar baik itu pun disampaikan Kapten Nina kepada anggota Divisi 3. Itu membuat tim Divisi 3 bersorak gembira. Kafka akan kembali dalam tim. Di sisi lain, Kaiju 9 sedang merancang rencana untuk serangan berikutnya. Dia mempelajari kekuatan manusia. Dan film pun berakhir. Kita nantikan season selanjutnya.